Halo semuanya, selamat datang di sesi analisa taktis kita. Hari ini kita bakal membedah abis-abisan salah satu duel paling krusial di babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Seattle, yaitu Belgia melawan Senegal. Sebagai analis, jujur saya selalu excited banget kalau lihat dua tim dengan gaya main yang benar-benar kontras ketemu di fase gugur kayak gini. Nah, berbekal data dari Opta Analyst, kita bakal cari tahu di area mana persisnya laga ini bakal dimenangkan atau justru kalah. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, menu utama kita hari ini ada 5 poin ya. Pertama, gimana perjalanan mereka ke 32 besar. Terus, ancaman serangan dari Singa Teranga. Ketiga, rekor sempurna dari timnas Belgia. Keempat, sejarah dan head-to-head. Terakhir pastinya, prediksi superkomputer berbasis data. Kita masuk ke bagian pertama, perjalanan menuju babak 32 besar. Nah, yang bikin laga ini super menarik tuh gini. Kedua tim ini sama-sama punya awalan yang agak aneh. Bisa dibilang agak lambat panas di turnamen ini, sebelum akhirnya nemuin ritme di momen yang pas banget. Perjalanan Belgia ini benar-benar di luar nalar. Bayangin, mereka buka turnamen dengan hasil imbang berturut-turut lawan Mesir dan Iran. Tapi, tiba-tiba mereka meledak di laga ketiga, menang telak 5-1 atas Selandia Baru. Fakta menariknya, Belgia ini jadi tim pertama sejak Amerika Serikat di tahun 2010 yang bisa juara grup Piala Dunia tanpa menang di dua laga pertamanya. Benar-benar sebuah kebangkitan yang terukur kan? Terus gimana dengan Senegal? Ceritanya ternyata mirip-mirip. Di awal, mereka sempat kewalahan banget dan kalah dari Prancis sama Norwegia. Tapi coba perhatiin deh, gimana mereka ngerespons tekanan sebesar itu. Mereka akhirnya lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik setelah luar biasanya menghancurkan Irak 5-0 tanpa balas. 5 gol loh. Jadi, momentum masif dari kemenangan telak inilah yang bakal jadi senjata utama mereka masuk ke fase gugur. Lanjut ke bagian 2, ancaman serangan dari skuad Singa Teranga. Kalau kita ngomongin daya ledak, pelatih Papetiau udah pasti bakal jadiin performa mereka di laga ketiga kemarin sebagai patokan utama buat ngadepin Belgia nanti. Waktu lawan Irak itu, sumpah statistik Senegal gila banget. Coba dengerin ya, mereka bikin 28 tembakan, 12 diantaranya tepat sasaran, dengan nilai expected goals atau XG tembus 3.01. Dan yang paling mind-blowing, mereka ngelakuin 51 sentuhan di dalam kotak penalti lawan. Sebagai analis, angka-angka ini benar-benar nunjukin dominasi mutlak di sepertiga akhir lapangan. Ini rekor tertinggi yang pernah mereka catat di satu laga Piala Dunia loh. Dan dominasi brutal itu pastinya nggak lepas dari satu nama penting, Ismaila Sarr. Dia nyatet 4 keterlibatan gol langsung di turnamen kali ini, rinciannya 3 gol dan 1 assist. Sarr yang sekarang kelihatan jadi ujung tombak andalan Tiaw, sukses nyamain rekor nasional Senegal buat kontribusi gol terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia. Dia berhasil nyamain pencapaian legendaris Henry Camara di tahun 2002. Tapi kita semua tahu, serangan sebuas apapun pasti butuh suplai dari tengah kan? Disinilah mesin utama mereka bekerja, Idrissa Gueye. Dia nyatot 39 umpan membelah pertahanan atau line breaking passes selama fase grup. Itu angka yang paling tinggi dibanding semua pemain Senegal lainnya. Ini ngebuktiin kalau Gueye itu ibarat jantung yang terus-terusan mompa aliran bola ke lini depan Singa Teranga. Eits, tapi tunggu dulu. Di balik serangan yang mematikan, ada satu celah taktis yang cukup bahaya. Laga-laga Senegal sejauh ini tuh bisa dibilang sangat kacau secara organisasi pertahanan. Total ada 14 gol tercipta di laga mereka. Mereka cetak 8, tapi kebobolan 6 kali. Malahan cuma pertandingan Norwegia doang yang ngasilin lebih banyak gol di fase grup sejauh ini. Nah, lini belakang yang gampang tembus ini benar-benar PR besar buat Tiaw kalau mereka mau ngeladenin tim sekelas Belgia. Oke, masuk ke bagian 3, rekor sempurna dan efisiensi dari tim nasional Belgia. Skuad asuhan Rudi Garcia ini benar-benar berevolusi jadi mesin yang super efisien, solid, dan susah banget ditaklukkan. 16 laga tanpa kekalahan di semua kompetisi, dengan catatan 10 menang dan 6 imbang. Rekor unbeaten sepanjang ini jelas bukan cuma modal taktik, tapi juga beban mental yang luar biasa berat buat Senegal yang harus coba mutusin rekor tersebut. Salah satu kunci rahasia di balik efisiensi Belgia ini ada di visi bermain Leandro Trossard. Dia udah nyiptain 13 peluang krusial sejauh ini. Dan yang bikin melongo, semua 13 peluang itu murni dari open play alias permainan terbuka. Bayangin, ini jumlah peluang open play terbanyak oleh satu pemain di fase grup Piala Dunia sejak Enzo Sifo nyetak 15 peluang juga buat Belgia di tahun 1994 silam. Pastinya, kreativitas level dewa dari Trossard ini butuh finisher yang dingin kan? Dan Belgia punya Romelu Lukaku dengan rekor mematikannya.
Lewat 6 gol dan 2 assist sejauh ini, Lukaku resmi pegang rekor kontribusi gol sepanjang masa buat Belgia di turnamen ini. Kalau dia main nanti, ada peluang besar dia bakal cetak gol beruntun di putaran final. Coba pikirin sejenak gimana tertekannya pertahanan Senegal yang rapuh tadi buat nahan sosok raksasa seperti Lukaku ini. Lanjut ke bagian 4, sejarah pertemuan dan rekam jejak dari kedua tim. Laga di Seattle nanti bakal jadi pertemuan pertama mereka di ajang resmi apapun. Jadi, tanpa head-to-head langsung, kita mesti bedah rekam jejak mereka waktu ngelawan tim dari benua lawannya. Dan hasilnya cukup jomplang. Senegal lagi ngelewatin mimpi buruk dengan 4 kekalahan beruntun melawan wakil Eropa di Piala Dunia. Kebalikannya, Belgia malah stabil banget, cuma kalah 1 kali dari 6 pertandingan terakhir mereka melawan tim-tim Afrika. Secara historis, di atas kertas angin emang agak berhembus ke arah wakil Eropa nih. Terakhir, bagian 5. Prediksi berbasis data dari superkomputer Opta. Waktunya buka-bukaan angka. Sebelum kita lihat algoritmanya, coba renungin pertanyaan krusial ini deh. Dengan Belgia yang solid tak terkalahkan di 16 laga, mampukah pertahanan Senegal yang terbukti gampang goyah itu nahan gempuran Lukaku dan kolega? Jujur, ini dia inti dari tensi taktis yang bakal kita tonton nanti. Mari kita bedah bareng hasil simulasinya. Dari 25.000 simulasi data yang diputar sama superkomputer Opta, probabilitas kemenangan dalam 90 menit nunjukin Belgia keluar sebagai favorit kuat dengan peluang menang 46,8%. Terus, peluang laga berakhir imbang ada di angka 27,5%. Dan Senegal dapat peluang 25,7% buat menang di waktu normal. Angka ini secara objektif nunjukin Belgia lebih dominan. Tapi hey, di sepak bola, peluang sekecil apapun tetap buka pintu buat kejutan kan? Nah, kalau kita tarik ke probabilitas akhir buat melaju ke babak selanjutnya, entah itu butuh extra time atau adu penalti, Belgia makin mengukuhkan posisinya. Mereka punya probabilitas lolos sebesar 61,0%, sementara Senegal tertinggal di angka 39,0%. Data ini benar-benar ngunci semua analisa taktis kita dengan satu kesimpulan matematis yang tegas. Sebagai penutup analisa ini, ada satu pertanyaan buat kalian semua. Akankah efisiensi Belgia yang tanpa ampun ini bakal terus melaju? Atau malah Singateranga yang bakal nyiptain sejarah upset paling gila di babak gugur nanti? Data, angka, dan taktik udah kita bedah habis-habisan. Tapi keajaiban sepak bola itu ya tetap ada di 90 menit di atas lapangan. Makasih banyak udah ikutin analisa taktis kali ini. Pastiin kalian gak kelewatan laga seru ini dan sampai jumpa di analisa berikutnya.